Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi ngaji kita. Baik, kita lanjutkan ya. Efeknya herd mentality itu. Ya memang seperti saya bilang tadi, karena ini sumbernya adalah insting naluri manusia. Tentu saja ada unsur positifnya. Tetapi memang kalau sudah jadi mentalitas, herd mentality itu banyak sekali problem-problemnya, efek negatifnya. Itu kalau dirinci ya beberapa hal itu. Negatifnya apa? Yang pertama, kita hidup dalam tekanan kecemasan. Orang yang ada di wilayah herd mentality itu sehari-harinya dia merasa dikejar-kejar oleh validitas sosial. Dia takut kalau tidak diakui oleh kelompok. Maka melakukan apa saja dia selalu nanti orang-orang setuju enggak ya? Orang-orang cocok enggak ya? Enggak ada yang protes enggak ya? Itu jadi kamu was-was terus. Mau ngaji pakai kopiah saja kamu mikir bolak-balik. Saya mau ngaji filsafat. Pakai kopiah enak enggak ya? Pak Faiz saja enggak kopiahan. Teman-teman enggak ada yang kopiahan. Maksud saya kopiahan sendiri nyaman enggak ya? Nanti dianggap anak paling soleh saya. Ngeri aku. Pikiranmu sendiri. Kamu gelisah sendiri, puyeng sendiri. Terlalu banyak pertimbangan. Saya disuruh jadi narasumber besok. Ini enaknya pakai batik apa pakai baju koko apa pakai jas ya? Nanti kalau pakai koko saja pantas enggak ya? Itu kamu kan sering begitu. Pikiranmu bulat enggak jelas, stres karepe dhewe. Karena khawatir dianggap jelek oleh orang lain. Kuncinya kan di situ. Kamu khawatir dianggap jelek oleh orang lain. Akhirnya kamu melakukan penyesuaian, conformity. Sudahlah, saya bawa tiga-tiganya lah baju, ya bawa koko, bawa batik, bawa jas. Nanti di lapangan tak lihat kalau banyak pakai batik, ya aku ganti batik. Kalau banyak yang pakai koko, ya aku pakai koko. Sudahlah, aku mau pakai kopiah tapi tak taruh di tas dulu, nanti lihat situasi. Kalau banyak temannya, ya tak pakai kopiahnya. Kalau enggak, jadi kamu ruwet sendiri akhirnya. Jadi kamu tidak nyaman di mana-mana karena kamu takut dikomentari orang. Semoga malam hari ini tidak ada yang mau ngantuk saja takut. Ngantuk saya sebenarnya, nanti jangan-jangan ada paparazinya, jangan-jangan ada itu. Jadi kamu berjuang mati-matian untuk menahan ngantuk. Takut komentarnya orang itu saja sih, bukan takut ilmunya kelewatan, tidak ada pertimbangan itu sih. Kamu cuma takut nanti dilihat temanmu malu, dikomentari jelek, itu saja. Kadang-kadang nendang gelas itu pun pikiranmu kemana-mana. Ini mesti pikirannya teman-teman negatif semua ini tentang gelas ini. Padahal temanmu ya cuek semua. Paling temanmu ala ya kamu nendang sendiri, ya kamu beresin sendiri. Kemarin di pikirannya kan cuma itu. Tapi pikiranmu aneh-aneh. Wah, ini nanti besok mesti semua ngelirik saya ini, mesti semua itu. Jadi kalian merasa semua orang melihatmu, komentari kamu. Kalian masuk ke gang, mau menuju rumah Kosmo, itu pun sepanjang jalan kalian merasa semua orang melihatmu. Oh, ini mesti nonton saya semua ini. Ada yang salah ndak ya baju saya? Ada yang salah ndak ya sepatu saya? Saya kelihatan kayak gimana sih apa? Jadi kalian merasa kayak orang paling penting di dunia yang semua orang akan komentari kamu. Ini efeknya apa? Herd mentality tadi. Efek kedua tentu saja herd mentality itu kalian kehilangan identitas, kehilangan otentisitas. Bahkan tadi depersonalisasi. Harusnya pribadimu itu lembut tapi bisa begitu ganasnya. Itu namanya depersonalisasi. Kalian kadang heran sendiri, aku kok bisa sejahat itu ya?
Aku kok bisa sekurang ajar itu ya, ndak terbayangkan orang sebaik saya kalau ngomong tiba-tiba keluar maki-makian sedasat. Kamu heran sendiri. Itu namanya kamu teralinasi, kamu asing, menganggap dirimu sendiri asing. Terjadi apa? Depersonalisasi. Dulu saya ndak begitu loh ya, kok saya bisa sekarang. Ini juga efeknya herd mentality. Kita kehilangan otentisitas karena kita terlalu banyak berkompromi dalam kelompok kita. Kemudian tentu saja depresi dan rendah diri. Karena kita selalu membanding-bandingkan dengan orang lain di kelompok kita. Saya kok tidak seperti teman saya yang itu ya, kok tidak sama dengan tokoh yang ini ya, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga akhirnya mengalami ketergantungan pada validasi sosial, keterlibatan dalam hal-hal yang sebenarnya kita tidak setuju. Ini juga menyiksa. Saya sebenarnya tidak mau melakukan itu, tapi kalau tidak saya lakukan, saya dikucilkan oleh masyarakat. Ini menyiksa kita. Itulah efek negatifnya herd mentality. Meskipun tentu saja ada unsur positifnya, yaitu kalau kita menyesuaikan diri dengan kelompok, kita merasa aman, kita merasa didukung, ada rasa kita bagian dari kelompok. Akhirnya kita lebih percaya diri, lebih merasa tenang. Nah, itu positifnya, cuma sedikit tapi negatifnya banyak. Dan hal-hal kunci semua. Baik, jadi semoga sudah ditangkap pesan utama herd mentality malam hari ini oleh teman-teman, bahwa kita sering ada di situasi ini. Kita lihat ke isu yang berbeda lebih luas sehubungan dengan herd mentality. Ada tesis menarik. Hubungannya apa herd mentality dengan sistem sosial, sistem politik yang kita kenal, namanya demokrasi. Demokrasi itu kan suara terbanyak. Nah, ada hubungannya apa? Ya, tentu saja ada positif, ada negatifnya. Ada pandangan begini. Yang pertama, herd mentality itu berhubungan dengan mayoritas minoritas. Kalau dalam demokrasi. Dalam demokrasi kan pendapat mayoritas itu dianggap sebagai suara yang paling benar, suara yang sah. Akhirnya apa? Kadang-kadang muncul herd mentality. Kapan herd mentality muncul? Ketika kita misalnya mau milih seseorang, pilkada atau presiden, kita cenderung mengikuti opininya orang banyak. Ini herd mentality. Jadi kalau kita punya mentalitas kerumunan, misalnya waktunya pemilu, ya kita akan milih bukan pilihan kita sendiri, tapi pilihannya orang yang kita anggap mayoritas. Saya mau milih calon ini sih, tapi teman-teman saya milihnya calon itu semua. Jangan-jangan saya yang kurang update infonya. Sudahlah, saya ikut yang lain saja. Jadi mentalitas kerumunan agak kurang menguntungkan dalam demokrasi, karena orang tetap tidak mengekspresikan kemauan dirinya, tapi yang penting mayoritas saja. Sebagian besar orang itu ya saya ke situ. Nah, ini salah satu aspek. Nanti kalian boleh mendiskusikannya. Terus seperti apa solusi, jalan keluar, atau mungkin ada perspektif yang berbeda. Yang kedua, kalau pemimpinnya punya mentalitas populis. Populis itu hanya mencari suara terbanyak saja, populasi terbesar saja. Biasanya mereka akan memanfaatkan herd mentality ini. Pokoknya yang dibela selalu mayoritas. Kenapa? Biar dia selalu dapat suara terbanyak. Ini agak riskan kalau kemudian sampai menyingkirkan, menyisihkan, mendiskriminasi yang suara kecil, suara minoritas.
Jadi logiknya semoga tidak populis, karena bisa lanjut ke yang ketiga, pengabaian terhadap minoritas. Ya kalau sudah pemimpin harusnya adil. Ini aspek kedua. Nanti kapan-kapan kita bahas lebih dalam apa itu populisme. Kemudian herd mentality juga bisa melahirkan polarisasi. Kenapa? Karena sentimen kelompok tambah kuat. Setiap orang terikat oleh kelompoknya sendiri-sendiri. Akhirnya apa? Sentimennya tambah kuat, keterikatannya tambah kuat. Kita semakin tersegmentasi, kita semakin terfragmentasi, pecah-pecah. Semakin tidak terbuka, kita semakin tertutup. Ini namanya polarisasi. Nah, ini tesis, silahkan nanti teman-teman dikaji lebih dalam ya. Karena ini saya mancing saja yo. Efeknya herd mentality dalam situasi yang kita sebut demokratis. Saya akhiri sekian. Wallahul muwaffiq. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.